Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil islami wal iman. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabil kiram, amma ba'du. Anak-anak sekalian, santri baru yang masih grace ya, mudah-mudahan semuanya sudah kerasan dan dibuka hati pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Supaya anak-anak ini dalam belajar, dalam thalabul ilmi itu bisa lancar dan nyaman, maka anak-anak perlu diperkenalkan kepada pondok yang kita cinta ini, Pondok As-Sa'idiyah 2 Bahrul Ulum ya, yang berdiri pada tahun berapa? 2004 Hijriah, yang merupakan salah satu ribat dari Pondok Bahrul Ulum. Nah, Pondok Bahrul Ulum ini mesti menganut haluan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini merupakan haluan daripada Nahdlatul Ulama ya. Haluan itu artinya paham ya, paham. Ada haluan, ada ideologi. Haluan atau akidah ini hanya digunakan dalam kehidupan keagamaan, berarti. Tapi kalau ideologi itu artinya apa? Ya haluan atau akidah yang diterapkan dalam hidup kenegaraan gitu. Seperti kalau Pancasila itu namanya ideologi karena diterapkan dalam menata kehidupan kenegaraan. Kalau haluan ini hanya dalam kehidupan beragama. NU menganut paham atau haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah itu? Yaitu apa itu? Suatu pola nalar. Nalar itu punya pikir. Tata pikir Islam yang merujuk pada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas. Iki kursinya digeser aja kok angel iki. Kene. Mungkin. Iki lho kursinya digeser aja. Terus lagi yes, ya gitu. Jadi Ahlus Sunnah ini suatu pola nalar dalam Islam yang merujuk pada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau disebut juga apa? Hadis ya, ijma' dan qiyas, serta sunnah khulafaur rasyidin. Nah, kemudian dijabarkan lagi di dalam konsep teologis. Teologis itu apa? Akidah atau tauhid ya. Itu namanya teologis. Teo itu apa? Tuhan. Logis itu ilmu. Jadi ilmu ketuhanan. Kalau dalam agama namanya ilmu apa? Ilmu apa? Tauhid. Jadi dalam tauhid mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
dan Abu Mansur al-Maturidi ya. Jadi dalam tauhid itu imamnya dua yang diikuti satu imam yang disebut Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, atau biasanya disingkat Imam Asy'ari dan Imam siapa itu? Maturidi. Siapa? Imam Muni Asy'ari dan Imam Maturidi. Itulah imam yang memakai sifat Allah, yaitu yang ada 20 itu ya. Itu sifat 20 itu apa coba? Wujud, qidam, dilakukan bagaimana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, wahdani bi nafsihi, wadaniyat tudrat iradat ilmu hayat, sama basar kalam diram nuridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallim. Ini kak gitu lagi. Ditulis ya, definisinya ditulis itu. Tadi belum selesai itu ya. Jadi bidang ilmu itu 3, 1 tauhid, 2 apa? Fikih, 3 apa? Tasawuf ya. Jadi dalam Islam bidang ilmu itu ada 3, 1 tauhid, 2 fikih, 3 tasawuf. Nah, dalam tauhid itu imamnya 2, yaitu imam siapa? Sebut singkatannya saja, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sekarang fikih. Dalam fikih mengikuti 4 mazhab, harus urut menyebutnya ya. Dari yang paling sepuh dulu namanya Imam Hanafi, terus Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling sepuh Hanafi. Jadi yang pertama mendirikan mazhab itu Hanafi. Terus Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi Syafi'i itu muridnya Maliki, Hambali itu muridnya Syafi'i. Nah, di sini yang perlu jadi pelajaran itu bahwa murid itu karena pinter akhirnya bisa madeg dewe, bisa apa? Madeg dewe. Jadi kalian bukan tidak mungkin nanti sekarang mondok, nanti akan bisa mendirikan apa? Pondok gitu loh ya. Allahumma gitu. Seperti Imam Syafi'i ini dulu muridnya Imam Maliki, Hambali dulu muridnya Syafi'i. Yang ketiga bidang tasawuf. Tasawuf itu artinya apa? Ilmu untuk membersihkan hati, ben ojo drengki, ojo iri, ojo sombong, ojo apa maneh, ojo suka mencela ya. Kalau dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali, yang ngarang kitab apa Ghazali itu? Kitab Ihya Ulumuddin, yang di sini dikaji mari Isya. Dan Imam Junaid al-Baghdadi. Yes, ya. Itu ahli sunnah. Karena ada umat Islam yang tidak mengikuti mazhab, berarti bukan ahli
sunnah. Kalau NU itu ahli sunnah karena mengikuti mazhab. Mazhab itu ada mazhab tauhid, ada mazhab apa? Satu. Mari tauhid apa? Fikih, 3 tasawuf. Itu masing-masing punya imam mazhab. Harus hafal kamu ya. Jadi saya ulang. Ahli sunnah dalam ilmu tauhid mengikuti mazhabnya. Sebut siapa? Asy'ari dan Maturidi. Dalam fikih mengikuti mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bidang tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Harus hafal itu. Nanti akan dikisahkan sedikit-sedikit secara singkat ya. Terus dalam menentukan hukum, yaitu hukum apa? Hukum fikih ya. Dalam menentukan hukum fikih, NU menggunakan dasar yang sudah diajarkan oleh para mujtahid, yaitu mengikuti apa? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas gitu. Jadi hukum fikih itu semua dasarnya dari Al-Quran, kemudian apa? Hadis, terus ijma' dan qiyas. Quran ini merupakan induk yang berisi pokok-pokok hukum. Kalau hadis itu menjabarkan Al-Quran ya. Contohnya apa? Wajib sholat 5 waktu. Dasarnya Quran apa? Aqimus shalah ya. Kalau zakat wa atuz zakat. Salat itu 5 waktu yang menerangkan apa? Quran apa hadis? Hadis. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Itu hadis yang menerangkan. Tata caranya salat semuanya dari hadis gitu ya. Terus ada lagi, mungkin terjadi penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya apa? Ijma'. Apa ijma' itu? Kesepakatan ulama. Apa? Kesepakatan ulama. Contohnya Jumatan itu wajib ya. Itu namanya ijma'. Terus qiyas. Qiyas itu apa? Menyamakan hukum perkara yang baru dengan hukumnya perkara yang lama gitu ya. Misalnya apa? Gimana hukumnya sabu-sabu? Haram. Dari mana ngambilnya? Dikiaskan kepada yang ada dalam Quran itu apa? Khomer apa? Khomer itu minuman keras. Khomer itu arak gitu ya. Jadi yang disebut dalam Quran yang waktu itu ada adalah khomer. Dulu belum ada apa? Sabu-sabu, belum ada apa? Ganja belum ada. Ini hal baru. Jadi kalau hal baru belum disebut dalam Quran dan hadis, maka pakai apa? Qiyas. Dianalogkan namanya ya. Analog gitu. Karena zaman kan terus berkembang ya. Masalah-masalah hukum juga berkembang terus. Tidak semuanya bisa dijawab langsung dari Quran dan hadis, maka dijawab menggunakan apa? Qiyas gitu. Jadi ijma' dan qiyas. Jadi sesungguhnya sumber yang asli hanya 2, Quran dan hadis. Tapi metodenya pakai ijma', berarti kesepakatan ulama. Yang kedua pakai apa?
kias analog ya. Dasarnya apa? Metode, jadi metode adanya ijma' dan kias. Quran, hadis, ijma', kias itu dasarnya dari ayat Al-Quran. Coba dibaca bareng-bareng. Kena surat itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dinaikkan. Ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah itu. Ayo dinaikkan. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri. Ulil amri itu apa? Pemimpin. Ulil amri itu yang mengatur urusan kita ya. Pemimpin itu bisa jadi pemerintah dan bisa jadi ulama, ulil amri ya. Kalau di negara Islam ya jadi satu. Khalifahnya ya juga ulama. Kalau di sini dewe. Jadi kamu pakai masker ini namanya taat kepada apa itu? Ulil amri. Itu aturannya pemerintah untuk melindungi rakyatnya supaya selamat gitu ya. Itu dapat ganjaran loh, karena itu perintahnya Al-Quran gitu. Dapat pahala. Ulil amri dan apa lagi itu? Di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, fa in tanaza'tum faruddu ilallah, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman. Dan hari kemudian yang zaman itu utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Wa ahsanu ta'wila. Nah sekarang tafsirannya ya. Dalam tafsir Jamal itu adalah tafsir sarahnya Jalalain ya. Itu namanya tafsir Jamal. Itu memberikan isyarat dari fikih. Satu, ati Allah, taatilah Allah. Berarti kita mengikuti apa? Firman Allah itu apa? Al-Quran. Jadi dari ati Allah itu nanti sumber dan dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran. Ati Rasul, taatilah Rasul berarti apa? Hadis. Sabdanya Rasul adalah hadis. Pak ulil amri itu apa? Berarti apa? Ijma apa? Ijma. Para pemimpin itu dalam memutuskan itu kan pakai kesepakatan ya. Musyawarah dulu. Artinya jadi keputusan bersama itu namanya apa? Ijma. Itu dari kata-kata apa? Ulil amri. Wa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasul. Jika ada masalah kemudian kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Berarti apa itu? Qiyas. Apa? Qiyas. Ya. Ada masalah sabu-sabu, kembalikan kepada Allah, yaitu innamal khamru wal maisiru gitu. Itu namanya qiyas.
Jadi dari satu ayat tadi surat apa mau? An-Nisa ayat 59 itu di situ sudah tertera 4 macam sumber hukum, yaitu satu apa? Ini Al-Quran, terus hadis, ijma, qiyas. Dasarnya dari An-Nisa ayat 59. Ayo coba dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi. Titik sudah. Sekarang saya badai ya. Atti'ullah itu berarti dasar hukum yang berupa apa? Kuning Al-Quran. Wakil Rasul. Ulil amri minkum. Farudduhu ilallah. Ya, itu ya, betul. Ya. Itu next. Sekarang sejarah ya, sejarah singkat ini. Sejarahnya apa? Imam ahli sunnah wal jamaah. Sejarahnya siapa? Imam ahli sunnah wal jamaah. Itu di situ urutannya bidang akidah dulu. Akidah itu apa tadi? Akidah itu apa kan? Tauhid itu bukan akidah tapi akidah, bidang akidah. Terus nomor 2 bidang apa? Fikih. Nomor 3 bidang tasawuf. Sakjane yang lahir dulu itu mazhabnya mazhab fikih ya. Dia tahunya itu ya. Tapi kalau urutannya di dalam pembidangan agama Islam yang utama memang apa? Tauhid. Iman kepada Allah itu tauhid. Terus melaksanakan hukum-hukum Allah yaitu fikih. Dalam melaksanakan hukum Allah hatinya harus bersih. Namanya apa? Ilmu apa? Tasawuf. Jadi di sini saya baca nomor 2 dulu ya. Karena ini yang muncul dulu dalam mazhab fikih. Baru mazhab apa? Tauhid, baru mazhab tasawuf. Maka nanti yang menjadi patokan itu imam mazhab fikih ya. Ulama ahli sunnah bidang fikih yang paling sepuh namanya siapa sebut? Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini lahirnya tahun 80, wafatnya tahun 100 Masehinya itu ya. Tinggalnya sampai wafatnya di kota Kufah. Yang betul Kufah. F-nya cuma 1. Kufah itu di Irak. Karena di kota situ kan dekat dengan Persia. Persia itu bangsa yang sudah maju ya dalam soal keilmuan. Maka ini misalnya banyak filsafat. Dengan bantuan filsafat maka Abu Hanifah menyusun apa? Fikih mazhab Hanafi gitu ya. Karena ya pakai filsafat. Qiyas itu pakai apa? Filsafat. Misalnya begini ya. Rukono. Khomer itu atau
Khamr itu apa? Arak ya. Arak itu memabukkan. Itu kalimat pertama. Yang kedua, setiap perkara yang memabukkan itu haram, berarti dia. Oke. Saya ulang, arak itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu haram, berarti arak itu haram. Itu pakai filsafat. Itu namanya kias ya. Dan sekarang sabu-sabu itu memabukkan, berarti sabu-sabu itu caranya. Ganja itu memabukkan, berarti ganja itu itu namanya apa? Kias. Itu pakai filsafat. Terus Imam Malik tinggalnya di mana? Di kota Madinah. Madinah itu pusatnya hadis. Makanya kalau Malik ini pola pikirnya tekstual, apa adanya, sudah, karena di sana banyak hadis. Kalau di Kufah itu hadis sedikit, makanya Abu Hanifah lebih banyak pakai kias, gitu ya. Nanti dipelajari lebih lanjut di tingkat aliyah, MAI itu belajar pantek, belajar usul, tiga Imam Syafi'i lahirnya di mana? Sebetulnya bukan di Mekah, kecilnya di Mekah, tapi lahirnya itu. Memang orang tuanya itu aslinya Mekah ya, karena Imam Syafi'i itu termasuk masih famili dengan Kanjeng Nabi, itu dari bahasa Muttalib. Maka nenek moyangnya tinggal di Mekah, tapi lahirnya waktu orang tuanya itu bepergian ke Gaza. Gaza itu Palestina, lahirnya di Gaza. Tapi setelah kira-kira 2 tahun diboyong ke Mekah. Jadi belajar waktu kecil, belajar apa jenis Qiraati atau yang bunga itu di mana? Di Mekah. Terus Madinah belajar kepada Imam Malik di Madinah, belajar hadis. Jadi yang saya itu pertama belajarnya apa? Amsilati, nahwu sorok gitu ya. Belajar bahasa, terus belajar Al-Quran, terus belajar hadis, Madinah fikih. Jadi Syafi'i itu anak-anak itu muridnya Imam siapa? Imam Malik gitu. Imam Malik itu mengarang kitab namanya kitab Muwatta. Waktu itu belum ada Bukhari, Muslim, belum ada Muwatta ya. Dan Syafi'i itu belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik. Waktu belajar kepada gurunya itu sudah hafal gurunya. Jadi dari Mekah numpak apa? Onta menuju ke Madinah. Selama dalam perjalanan itu menghafalkan kitab yang mau dipelajari. Bisa sampai itu sampai itu. Ya, dapat dari ya. Satu kitab dipelajari cukup 12 hari. Dan waktu ngaji itu ngajinya namanya ngaji sorokan apa? Sorokan itu muridnya yang setor, kayak ini anak-anak yang takfid itu namanya belajar secara sorokan. Nah, Imam Syafi'i waktu belajar kitab apa? Muwatta itu sudah hafal, jadi tinggal mentasheh saja tentang maknanya, tentang syarahnya dan seterusnya. Imam Malik itu gede-gede mbok arek iki arek endi kere. Arek Jakarta tak arek Mojokerto, kok begitu cerdasnya gitu ya. Jadi dari Mekah terus kemana? Madinah. Dari Madinah terus ke Yaman, terus ke Baghdad ya.
Jadi Syafi'i itu menggelar ilmunya itu di Baghdad. Belajarnya di mana? Mekah dan Madinah. Setelah alim menggelar ilmu di Baghdad. Makanya mulai di Baghdad Syafi'i sudah melahirkan mazhabnya yang lama, namanya kaul qadim gitulah. Setelah itu diajak pindah untuk mengembangkan ilmunya ke Mesir. Jadi terakhir itu di Mesir, wafatnya juga di Mesir ya. Apa juga pernah ziarah ke kuburnya di Mesir, di kota Kairo atau Qahirah. Terus sempat Imam Hambali. Jadi waktu Syafi'i di Baghdad itu Hambali belajar kepada Imam Syafi'i, belajar fikih. Tapi Hambali sudah ahli dalam ilmu hadis gitu ya. Yang menarik itu begini, Imam Syafi'i itu saya tanya kamu, menangi Imam Abu Hanifah apa enggak? Ayo lihat tahunya. Imam Syafi'i menangi Abu Hanifah apa enggak? Tidak, karena waktu Syafi'i lahir itu Hanafi wafat gitulah. Tapi Hanafi tetap belajar tentang pola pikir Imam Hanafi kepada muridnya namanya Muhammad bin Hasan gitu lah. Sehingga Syafi'i itu memadukan antara metodenya Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau Hanafi itu rasional, pakai kias. Kalau Malik itu tekstual, moco opo onoe gitu toh, itu namanya nggak dikembangkan gitu. Makanya Syafi'i itu yang paling komplit ilmunya ya. Kalau sekarang namanya apa? Multi talenta, multimedia, multi talenta gitu. Ya banyak medianya, bisa juga. Ayo kita bacakan Fatihah untuk beliau-beliau supaya kita dapat barokahnya. Lahumul Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah ini ya. Sekarang nomor 1, kenapa nomor 1 baru dibahas? Karena urutannya itu begitu ya. Jadi yang lahir pertama itu adalah imam dalam mazhab bidang apa? Fikih. Baru ulama bidang akidah atau tauhid. Akidah itu keyakinan ya. 1 namanya lengkapnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Loh, lahirnya tahun berapa itu? 260. Berarti pasca Imam Hambali ya. Enggak menangi Syafi'i, tapi dalam fikih Imam Asy'ari itu ikut mazhab apa? Ikut loh. Syafi'i, itu artinya ya. Jadi itu yang betul itu mazhab Syafi'i ya. Jadi lahir di Basra tahun 260 sampai 324, ikut mazhab apa? Syafi'i dalam bidang apa? Dalam bidang fikih gitu. Jadi dalam tauhid beliau jadi imam, tapi dalam fikih beliau itu menjadi pengikut gitu ya. Paham ya? Itu artinya apa? Kreatif itu. Sekalipun di bidang fikih dia pengikut, tetapi dalam segi tauhid beliau jadi imamnya gitu loh ya. Jadi kamu dulu mondok, nanti pinter mendirikan pondok dewe gitu loh. Kan gitu semuanya itu ya. Imam Maturidi ini
di desa Maturid ya, Samarkan. Samarkan itu kalau sekarang itu di mana? Ya di dekat Soviet sana, daerah Soviet ya. Mazhab fikihnya ikut apa? Ya perhatikan, ikut apa itu? Hanafi gitu ya. Jadi dengan Asy'ari kurang lebih ya sebaya, tapi beda kotanya gitu ya. Nah begini sedikit, Imam Asy'ari itu asalnya itu pengikut Mu'tazilah apa? Mu'tazilah itu aliran yang apa namanya? Yang menyimpang, bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Mu'tazilah itu mendahulukan akal daripada teks gitu. Jadi di dalam hadis itu nanti dikatakan bahwa Yahudi itu terpecah menjadi berapa? 71 golongan ya. Kalau Nasrani pecah menjadi 72, kalau Islam pecah menjadi 73. Semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, termasuk Mu'tazilah itu yang menyimpang ya. Tapi pinter banget mereka, rasional banget. Jadi cara cerdas-cerdasan itu paling cerdas di dalam Mu'tazilah. Tapi kebablasan gitu ya. Kebablasan. Nah, Asy'ari ini ayahnya wafat ketika beliau masih kecil. Ibunya kira-kira kan masih muda tuh ya. Terus dinikah oleh seorang tokoh Mu'tazilah namanya Ali Al-Jubba'i gitu. Jadi ya mulai remaja itu Abul Hasan Al-Asy'ari itu belajar Mu'tazilah sampai jadi tokoh Mu'tazilah itu. Sampai umur 40 tahun gitu ya. Tapi sekali lagi Mu'tazilah termasuk yang kulluhum finnar, artinya mlebu neraka dulu nanti ya, karena termasuk aliran bid'ah. Aliran apa? Bid'ah. Khawarij, Mu'tazilah itu aliran yang bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu menyimpang dari Quran dan hadis gitu. Setelah umur 40 ya, Imam siapa tadi? Asy'ari itu bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalan itu aliran yang sekarang kamu pegangi, tinggalan. Namanya apa tadi? Mu'tazilah. Ngimpi ngono itu sampai 3 kali. Akhirnya Imam Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah dan beliau kembali kepada Quran dan hadis secara murni gitu loh ya. Karena sifat 20 tadi wujud kitab semuanya itu sumbernya dari Al-Quran. Itulah yang namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Memang dikembangkan tetapi sumbernya dari Quran dan hadis. Pasti harus dikembangkan karena zaman itu berkembang. Jadi kalau sekarang kan ada yang mari kita kembali kepada Quran dan hadis, artinya nggak mau pakai mazhab. Ini juga sesat itu. Wong uripe zaman sakmene kok mau kembali kepada Quran dan hadis tanpa melewati jalur imam mazhab, tidak mungkin itu ya. Ya apa enggak? Nah, itu. Jadi harus ikut mazhab. Itu namanya sanad apa? Sanad itu mata rantai ya. Kamu mondok itu berarti kamu bersanad. Lah kalau kamu nggak mondok, belajar agama cuma dari buku, nggak pernah bertatap muka dengan guru, itu namanya tidak bersanad. Itu bisa sesat ya kan? Wong jenenge wong maca memahami dhewe tanpa bimbingan guru itu bisa tersesat gitu. Namanya tidak bersanad ya. Kamu di sini belajar sama apa? Apa ini belajar pada Mbah Wahab, Mbah Fatah sama Mbah Kiai Nasrullah. Beliau punya guru
Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim punya guru di Mekah namanya Syekh Khotib Minang dan seterusnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Makanya kita mesti hadiah Fatihah, ya kan? Dihitung gurunya, dihitung kabeh itu. Karena kita mendapat murid dari lewat guru, sanad ini namanya ya. Gurunya itu dari gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, kalau ilmu kok cuma dari Mbah Hugel, ila ruhi Mbah Hugel Al-Fatihah, ya nggak bisa itu. Harus tatap muka. Itu artinya. Ini yang hari barokah ya. Jadi kalau saya belajar kepada Kiai Nasrullah, Kiai Fatah, Mbah Wahab. Mbah Wahab dari ayahnya namanya siapa? Mbah Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah dari ayahnya namanya Mbah Said. Said dari mertuanya namanya Mbah Soeha. Itu nggak menangi Mbah Soeha, nggak menangi Mbah Said, nggak menangi Mbah Hasbullah. Tapi karena guru kita itu selalu cerita, jadi kita juga rasanya itu dekat gitu ya. Makanya kamu juga harus tahu. Kemarin yang memberikan pelajaran ke Baru Luluman siapa? Sudah apa belum? Siapa? Adimas. Kalau anak putih itu Neng Bella itu pakai apa jenenge? Kalau anak lagi enggak? Oh, anak lagi. Neng Bella. Terus Neng Nova juga. Anak putra enggak? Oh, Sami. Oke, selanjutnya ya. Sekarang imam di bidang tasawuf ya. Itu 2. Jadi kalau bidang tauhid berapa imamnya? Halo? 4. Bidang tauhid itu 2, 1 imam Asy'ari, 2 imam Maturidi. Kalau bidang fikih berapa? 4. Sebut urut: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, sekarang itu belum sempurna dalam kita berislam. Tauhid sudah, fikih sudah, harus disempurnakan dengan tasawuf ya. Banyak orang Islam yang tidak mau bertasawuf, akhirnya kan sombong toh. Senengnya nyalain orang ya. Ngelokno wong, ngafir ke wong. Itu karena tidak apa? Tidak bertasawuf, atine kok kotor. Ake kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe ketika teke yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Lawang pada Islam kok dikafirno. Ini loh aliran ahli sunnah wal itu yang paling lurus kok malah dikafirno. Rumangsane dia yang benar. Nah, itu namanya tidak toleransi, nanti ya akan dipelajari itu. Kalau NU nah begitu. NU mengatakan Wahabi tidak benar, tapi nggak tahu ngelokno gitu. Satu Imam Ghazali ya, lahir tahun berapa itu? 450, wafatnya 505. Berarti umurnya berapa?
cuma 55 tahun. Abah ini elek-elek wis 68 tahun. Masih jadi begini-begini aja ya. Ya tapi alhamdulillah sudah. Tapi Syafi'i itu tambah pendek lagi. Tadi Syafi'i tahun berapa? Lahir 150, wafat. Berarti umurnya cuma berapa? 54 tahun gitu ya. Tapi ilmunya luar biasa. Berarti sejak muda itu sudah belajar dengan tekun, karena Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran ya. 9 tahun hafal kitab Muwatta, itu Imam Syafi'i gitu. Kamu hafal apa nak? Amsilati sudah. Hafalan itu perlu, jadi hafalan itu untuk mengasah otak biar tambah landep gitu nah. Itu penting gitu nah. Dulu itu Imam dulu belajarnya hafal-hafalan dulu itu. Dua Imam Junaid ini lebih sepuh ini, tapi lebih terkemuka Imam Ghazali ya. Ghazali itu dalam fikih ikut mazhab apa? Syafi'i juga. Syafi'i ini paling laris ya. Di bidang tauhid, Al-Asy'ari mazhabnya Syafi'i. Di bidang tauhid, di bidang tasawuf, Ghazali mazhabnya juga Syafi'i gitu. Jadi Ghazali sama Syafi'i itu tenggang waktunya berapa tahun, ayo dihitung. Syafi'i lahir tahun berapa tadi? 150, Ghazali lahir 400, berarti KCE berapa? 300 tahun itu. Tapi karena bersanad akhirnya ya sambung gitu ya. Tasawufnya Ghazali tertuang dalam kitab apa jenenge? Ihya Ulumuddin. Ini membersihkan hati, ojo sombong, ojo tertipu ya. Jangan apa lagi? Bangga diri, jangan hasud, jangan iri. Ini ilmu tasawuf gitu. Wes ya. Next. Ya sekarang dalil-dalil ya. Oh kebalik sampai itu. Mimbakdinya itu di belakangnya. Hadisnya begini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mim ba'di gitu. Mim ba'di pakai ya di sesudah aku. Jadi mim ba'dinya itu di belakang setelah khulafair rasyidin. Ini dalilnya ahli sunnah wal jamaah ya. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, sunnah Nabi, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya ada berapa khulafair rasyidin? 4, yaitu sebut urut: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini melengkapi juga, melengkapi sunnah Kanjeng Nabi ya. Istilahnya Abu Bakar itu menyusun ya, Al-Quran disusun ya. Kalau Umar itu yang menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah, itu sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Itu menjadi dasarnya fikih juga. Kalau Utsman apa? Itu mengadakan 2 azan dalam sholat Jumat. Asalnya 1. Ketika umat Islam makin banyak itu banyak yang carry. Kayak arek saiki senengane carry, jamaah carry gitu lah. Lah kalau imam sudah munggah mimbar kok baru datang, itu enggak masuk absen sudah ya. Absennya malaikat sudah tutup berarti. Ya gugur kewajibannya, tapi sudah enggak mendapat pahala gitu loh. Maka Utsman mensiasati saiki azane jangan 1 tapi berapa? 2.
Azan pertama kaum muslimin siap-siap untuk terus berangkat. Jadi nanti kalau imam munggah apa? Mimbar, azan kedua itu semuanya sudah hadir. Berarti sudah masuk dalam apa? Buku apa mau? Absen gitu. Gitu nanti dibalik ya. Mimbar itu di belakangnya. Terus ini, mengapa ahli sunnah? Ini daripada faida waqa'al ikhtilafu fa'alaika bisawadil a'zam. Ini dari Ibnu Majah. Apabila terjadi perselisihan dalam agama Islam, ikutilah golongan yang terbanyak. Apa golongan terbanyak? Ahli sunnah wal jamaah. Sampai sekarang, sekalipun sudah banyak golongan-golongan yang anyaran, Islam anyaran ya, kayak Wahabi, kayak HTI, tapi Ahlus Sunnah tetap mayoritas. Di dunia ini Ahlus Sunnah itu yang kayak NU ini adalah 80%. Itu namanya sawadul a'dham, golongan terbesar. Ayo dibaca. Faida waqa'al ikhtilafu fa'alaika bisawadil a'zam. Artinya maka apabila terjadi perselisihan, ikutilah golongan terbanyak gitu ya. Senggolan yang itu batal atau tidak, ikuti golongan yang terbanyak gitu. Ziarah kubur sunnah apa bid'ah, ikuti golongan terbanyak ya sunnah gitu. Yaitu Nahdlatul Ulama, itu organisasi tetapi pahamnya ikut ahli sunnah wal jamaah gitu. Apa artinya ahli sunnah wal jamaah? Ahli itu apa? Golongan atau pengikut. Sunnah itu apa? Sunnah Nabi dan sahabat. Sunnah itu artinya tradisi yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Sunnah itu ada karanya sunnah kauliyah, ada ada apa lagi satunya? Takririyah gitu lah. Seperti dibaan itu sunnah Nabi itu, tapi sunnah apa? Takririyah, jangan dianggap bid'ah. Memang Nabi nggak pernah dibaan, Nabi ya tidak menyusun maulid ya. Tetapi ketika ada sahabat yang memuji-muji Nabi secara jujur, secara benar, Nabi itu menyetujui, bahkan Nabi itu merespon, mengapresiasi. Berarti apa? Memuji-muji Nabi dalam bentuk qasidah. Qasidah itu hukumnya apa? Boleh, bahkan sunnah. Jadi bukan bid'ah. Jadi yang namanya sunnah belum tentu itu pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Tahlilan nggak pernah sahabat itu, ya. Tapi ada orang sahabat, ibunya mati ini mendadak. Ya bukan karena COVID, bukan, dalam dulu. Terus dia tuh punya satu inisiatif ya untuk membuat sodakoan selamatan cara sekarang. Yang beli apa? Wedus gitu loh. Kanjeng Nabi, ibuku meninggal mendadak. Apakah boleh saya sodakoh untuk ibu? Jawabnya apa? Naam, bisa. Gitu loh ya. Ya, akhirnya sekarang jadi apa? Tahlilan itu kan sedekah untuk mayit ya. Yang tonggo-tonggo itu sedekahnya apa? Ya maca tahlil itu sedekah. Maca tasbih, maca takbir itu sedekah. Pahalanya dikirimkan untuk mayit. Itu namanya sunnah. Itu sunnah apa jenenge? Takririyah apa? Takririyah, bukan sunnah
qauliyah atau fi'liyah. Ini supaya dipahami. Jadi udah sembarang bid'ah gitu ya. Sunnah itu sunnah Nabi dan sunat sahabat. Apa tadi contohnya sunnah sahabat? Tarawih secara berjamaah. Terus apa lagi? Jumat pakai azan dua, ini namanya sunnah sahabat atau khulafaur rasyidin. Jamaah itu siapa? Ahli ilmu, para ulama yang hak ya, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Tadi siapa saja tadi? Ada Imam Hanafi, Imam urut Maliki, Imam, itu namanya jamaah ya. Jamaah. Sekarang ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Abdul Wahab, itu juga namanya jamaah. Jadi sepanjang masa itu jamaah adalah ulama yang menjadi panutan kita gitu. Makanya Nahdlatul, kebangkitan ulama. Ulama bangkit, santri ini melo bangkit. Kadang-kadang kiai ini bangkit, santri ini bangkit ngonoan itu. Apa ngonoan itu? Yang manu itu sing bangkit. Dikon bangun, sing bangun cuma apa? Manu motone merem, sikile mancal kemul. Ahli sunnah wal jamaah berarti golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunat sahabat, dan pendapat para ulama yang namanya mazhab tadi itu ya. Kanjeng Nabi itu kan Nabi yang terakhir toh, namanya Khotamul Anbiya wal Mursalin. Coba Islam sudah berjalan 1500 tahun. Kalau Nasrani Isa wafat sampai Nabi itu hanya berapa selisihnya? 500 tahun. Baru 100 tahun agama Kristen itu sudah rusak. Sudah banyak dirubah-rubah, dipalsukan, coba. Itu baru 100. Ada Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu baru 125 tahun. Tauhidnya sudah rusak. Kalau Islam dijamin utuh ila yaumil ya. Tapi kan harus ada yang mengawal, karena Nabi sudah wafat. Siapa yang mengawal Islam sampai hari kiamat? Ulama. Maka disebut al-ulama'u al-ulama'u warasatul anbiya. Harus hafal kamu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Bukan mewaris hartanya, Nabi nggak punya hartanya. Mewaris apa? Ilmunya ya. Santri pewarisnya ulama ya. Sekarang kamu kecil, nanti jadi besar. Asalnya kamu bodoh, jadi pinter. Melanjutkan, itu namanya pewaris ya. Mewaris harta itu lekas habis. Tapi kalau yang diwaris ilmu itu tidak pernah habis, bahkan ilmu itu terus berkembang terus gitu loh. Ya, seneng apa enggak? Jadi kalian oleh orang tuanya diwarisi ilmu. Ya harta ya perlu juga, tapi bukan utama gitu. Yes ya. Terus sejarah khilafah Islamiyah, yang betul khilafah ya. Artinya apa? Agama itu perlu didampingi oleh negara, oleh pemerintahan, gitu loh. Maka sejak awal itu ada negara Islam. Pada zaman Nabi selain sebagai pemimpin agama juga menjadi kepala negara. Jadi sudah ada pemerintahan zaman Nabi itu ya. Tapi banyak dirangkep. Nabi itu ya jadi kepala negara, ya jadi hakim, jadi guru gitu.
Sampai Nabi wafat tahun berapa? Tahun berapa itu? 11 Hijriah itu wafatnya Nabi. Namanya itu negara Madinah atau komunitas Madinah. Disebut negara bisa, bukan negara bisa, karena itu kan hanya komunitas saja. Makanya kalau Gus Dur itu umat Islam tidak wajib mendirikan negara Islam. Sing penting masyarakat Islam. Nabi wafat dilanjutkan oleh siapa? Khulafaur Rasyidin. Yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor tiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nomor empat, itu berjalan selama berapa itu? 30 tahun ya. Abu Bakar menjabat 2 tahun, 11 sampai 13. Coba kamu tulis itu. Abu Bakar berapa? Ditulis 11 sampai 13, tulis tentang kamu itu. Abu Bakar memerintah tahun berapa? 11 sampai 13. Nomor 2 siapa? Umar 10 tahun, 13 sampai 23. Tulis di situ, nggak ada, kamu tulis ya. Umar berapa? Berapa itu? 13 sampai 23. Utsman 12 tahun, 23 sampai 35 ya. Utsman berapa? 23 sampai 35. Ali hanya 5 tahun, 35 sampai 40. Lalu Ali dibunuh oleh aliran keras namanya Khawarij. Itu radikalisme kalau sekarang ya. Jadi kalau sekarang ada radikalisme yang suka demo-demo itu masih anak turunnya apa? Khawarij dari segi paham gitu ya. Kalau NU enggak begitu, enggak model radikal ya. Caranya dakwah itu halus koyok Wali Songo ya. Sampai direwangi nggawe wayang, itu kan karena adaptasi supaya masyarakat Jawa itu mau mengikuti agama Islam. Coba kalau nggak ada wayang yo, mereka itu malas untuk mengikuti Islam. Itu yang namanya Islam Nusantara gitu lah. Islam yang bersenyawa dengan nasionalisme dan berasimilasi dengan budaya lokal. Itu artinya apa? Islam Nusantara. Coba tirono, apa Islam Nusantara itu? Islam yang bersenyawa dengan nasionalisme. Kita ikut NKRI, tidak harus mendirikan negara Islam Indonesia ya, NKRI. Kita damai-damai saja, nyaman-nyaman saja. Toh kita ini sudah dijamin untuk melaksanakan agama Islam di dalam NKRI. Hubbul waton, nah itu ya. Apa Islam Nusantara, anak-anak? Coba tirukan. Apa? Islam Nusantara, Islam yang bersenyawa dengan nasionalisme dan berasimilasi dengan budaya lokal gitu ya. Ya ono selawatan, pakai apa itu sebenarnya? Terbangan, itu namanya Islam Nusantara. Ben wong itu seneng selawat ya. Coba kalau nggak pakai terbangan, ono nggak sing melok ya rasa-rasan gitu ya. Semangat ya, ono Habib Syekh gitu. Ono dibaan ya. Yes. Belum sudah habis, diteruskan dengan Bani Umayyah. Namanya Daulat Bani Umayyah. Satu ibu kotanya di mana? Di Damaskus apa?
Dicatat itu keterangannya, Damaskus. Yaitu selama tahun 41 sampai 132. Jadi kurang lebih 90 tahun, itu sama 1000 bulan gitu kira-kira. Bani Umayyah 1 tumbang, dilanjutkan oleh Bani Abbas, itu namanya Daulat Abbasiyah. Ini lama ya, 132 sampai 656 Hijriah. Ini kamu belajar tarikh namanya. Berapa tahun itu? Kurang lebih 500 tahun ya. Ketika wilayah Bani Umayyah 1 diambil alih oleh Abbasiyah, ada wilayah yang tidak katut, yaitu wilayah mana? Andalus. Di sanalah sisa-sisa Bani Umayyah mendirikan daulat yang baru, namanya daulat apa itu? Di mana? Andalus itu mana? Spanyol, Cordoba itu ya. Tulis sana. Ini lebih lama lagi. Jadi Bani Umayyah jatuh 132, 6 tahun sisa-sisa Bani Umayyah mendirikan daulat Bani Umayyah 2 di Andalus. Tahun berapa itu? 138 sampai tahun 878. Jadi 700 tahun itu Islam menguasai Eropa. Tapi ya memang sudah kehendak Allah, akhirnya di sana itu kukut, ganti kukut. Akhirnya sudah buyar. Satu-satunya wilayah yang dulunya Islam tapi akhirnya diambil itu hanya di sana. Lainnya tetap mudah-mudahan ila yaumil ya. Ya. Indo itu dulu Hindu. Tapi karena dakwanya pakai dakwah yang bil hikmah, halus ya. Maka pelan tetapi pasti mancep gitu ya. Tadi itu Islam Nusantara. Kita ini bukan orang Arab tetapi ya menyatu dengan Islam gitu. Bani Umayyah habis, dilanjutkan siapa itu? Anggone Ustadz Rama itu namanya Turki Utsmani. Itu tahun. Jadi itu konon Bani Abbas itu jatuh 656, itu menunggu 31 tahun itu sudah berdiri Turki Utsmani. Berarti kalau Hijriah itu tahun berapa? 656 tambah 31 coba jadi berapa? 687. Jadi Turki Utsmani itu kamu garis miring ya. Garis miringnya kalau Hijriah tahun berapa tadi? 681. Jadi hanya vakum 31 tahun. Jadi pendiri Turki Utsmani namanya ya Utsman. Waktu Abbasiyah jatuh diserang oleh siapa? Hulagu dari Mongol, dia baru lahir. Jadi kelahirannya itu pada tahun mengalami tahun yang sangat tragis ya. Jatuhnya apa? Baghdad. Tapi karena menangis seperti itu justru semangat ingin melanjutkan apa? Pemerintahan Islam. Maka baru umur berapa? 31 sudah berhasil mendirikan apa? Turki Utsmani yang akhirnya bisa menaklukkan ibu kota Romawi namanya apa? Konstantinopel. Sampai sekarang jadi ibu kota Turki namanya apa? Istanbul. Itu asalnya ibu kota Romawi. Luar biasa. Itu sudah dilamar oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi melamar waktu beliau masih hidup, masih sugeng ya. Gimana ramalnya itu? Satuftahul Konstantiniyah wa ni'mal amiru amiruha. Bakal ditaklukkan
kota Konstantinopel. Dari apa? Kerajaan apa jenenge? Romawi menjadi Islam. Itu sudah dilamar oleh Nabi, baru terlaksana setelah berapa tahun? Berapa mau? 800 tahun. Itu 8 berapa tadi? Berdirinya Turkistan itu tahun berapa hijriahnya? 687. Tulis di situ, 687. Masya Allah. Ini belajar begini lama ya, makanya belajar ahli sunnah tidak cukup 1 jam begini. Ini hanya ringkesannya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kamu untuk bisa mendalami lagi. Apa itu belajar kayak bian ya, pahamnya itu bertahap-tahap, gitu ya. Gitu. Jangan bosan belajar ya. Kamu rumahnya mana? Hah? Oh iya sih, Karanglepas itu ya. Semoga tambah pintar di sini. Senang apa enggak mondok di sini? Senang enggak mondok di sini? Alhamdulillah. Namanya siapa? Apa? Dia. Dia. Kenapa batuknya itu? Wes ya. Setelah Turki Utsmani itu jatuh oleh siapa? Eropa. Jadi orang Eropa itu kepengen balas dendam ya. Dulu itu wilayahnya diambil alih oleh Islam. Romawi menjadi Turki Utsmani. Mereka tentu kan hatinya tuh dendam ya. Makanya ingin menjatuhkan. Akhirnya khilafah Turki Utsmani jatuh pada tahun berapa tuh? 1924 gitu lah. Setelah itu habis, tidak ada khilafah lagi. Karena wilayah Turki Utsmani yang sampai Mekah itu semuanya Turki Utsmani itu oleh Amerika, Inggris itu didum-dum gitu. Jadi negara-negara nasional termasuk Saudi, Emirat gitu. Itu dum-duman. Tapi alhamdulillah di Indonesia berdiri apa? Itu berapa tahun itu coba? Itu. Jadi NU itulah sebetulnya yang meneruskan khilafah Islamiyah. Tapi khilafah yang ahli sunnah, bukan khilafah model HTI itu yang pakai radikalisme ya, tapi pakai bil hikmati wal mau'izatil, namanya Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Apa? Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang mengajak, bukan Islam yang menginjak. Apa? Islam yang mengajak, bukan yang menginjak gitu. Itu namanya Islam apa mau? Nusantara. Islam yang apa mau? Islam Nusantara ialah Islam yang bersenyawa dengan nasionalisme dan berasimilasi dengan, dilanjutkan yaitu Islam yang ramah tidak marah, Islam yang mengajak bukan menginjak, gitu lah ya. Islam yang merangkul bukan memukul, itu coba dihafal no. Islam Nusantara, Islam yang bersenyawa dengan nasionalisme, yang berasimilasi dengan budaya lokal, Islam yang ramah bukan marah, Islam yang mengajak bukan menginjak, Islam yang rangkul bukan, ayo tepuk tangan, itu kan sudah. Semua khilafah itu berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Ya pernah zaman Abbasiyah itu ada yang berhaluan
Mu'tazilah, tapi cuma satu namanya Al-Ma'mun. Mari kita kembali menjadi ahli sunnah. Turki itu ahli sunnah, cuma mazhabnya itu fikihnya itu di sana itu Hanafi ya. Hanafi mbek Syafi'i itu seduluran, sama-sama ahli sunnah wallahu alam bishawab. Ada yang tanya? Ini kuliah singkat ya. Itu ada pola pikir ya. Aswaja atau NU itu tawassut apa? Moderat, artinya tidak radikal, tidak suka mencela, tidak suka memukul, tidak suka menginjak, tidak suka menendang ya, tapi mengajak, merangkul, itu namanya mode tidak ekstrim ya. Timbangannya ekstrim kan mendingan es krim, ya bang? Es krim kan enak, lunak, moderat, jadi tengah-tengah ya. Dua, tawazun apa? Antara dunia dan akhirat itu sama-sama. Soalnya nunse kalau HTI itu melulu akhirat tok ya. Akhirnya gak nyambut gawe. Wong wedok itu siap saja diwayuh, gitu loh. Saking akhirat tok. Terus bercadar terus kan ya senengannya ya. Itu enggak mau jadi wanita karir. Kalau NU kan wanitanya itu wanita karir, banyak wanita karir. Seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah itu semuanya wanita karir. Tiga, tasamuh apa? Toleran, tidak suka mencaci golongan lain, tidak suka mengkafirkan golongan lain, tidak suka menbid'ahkan sedengnya apa? Toleransi. Terus juga amar ma'ruf nahi ono sing salah dielingno, tapi dengan cara bil hikmah wal mau'izatil gitu. Ini sekarang zaman Covid ada PPKM. Ini kan asalnya masjid ditutup toh. Yang liane kan demo-demo ngene terus toh ya. Ngelokno iki PKI, pemerintah PKI itu jenenge radikalisme. NU enggak sowan kepada Kiai Ma'ruf dengan wakil presiden masa mboten saged merubah. Akhirnya sekarang kan diralat toh Islam PPKM masjid tidak ditutup, cuma harus pakai pakai protokol. Itu namanya moderat, apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Terus bermadzhab ya, harus bermadzhab karena nggak pernah nanti salah. Terus artinya apa? Ya berguru lah ya. Ojo hanya membaca bahu Google. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ana bi barakati